Baik, sebelumnya perkenalkan dengan saya, Mai dari Fatusuna dengan NIM G0025-18 dari kelompok B2 atau SGD 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum 1.2 anatomi FK-UNS. Nah, di 2025. Nah, oke, baik, selanjutnya kita mulai saja. Ada learn objektif 1, yaitu Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasi. Nah, lanjut aja. Nah, di sini tuh ada yang pertama kita mulai aja ke kolumna vertebralis. Nah, jadi yang terkena itu di kolumna vertebralis ini ya gitu. Yang pertama itu kolumna vertebralis, dia tuh ada ada vertebrae cervicalis, thorax, lumbar, sacrum, dan coccyx. Masing-masing tuh cervical ada 7, thorax ada 12, lumbar ada 5, sacrum ada 5 juga, coccyx ada 4, sehingga totalnya tuh ada 33 ruas ya. Nah, kita lanjut aja. Ini ada vertebrae cervicalis. Nah, kita mulai dari vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis ini ada atlas, aksis, tipikal, dan prominent. Nah, atlas itu yang mana? Dia yang paling proksimal ini, dia yang paling ujung. Ya kan, terus habis itu ada aksis di bawahnya, habis itu ada tipikal tuh 3 sampai 6. Nah, ini nanti morfologinya tuh morfologi sih, histologinya sama, cirinya sama. Habis itu dia tuh juga ada prominent yang paling 7, ini yang paling distal, dan dia tuh paling panjang nih. Dia punya paling panjang ekornya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ini ada vertebrae cervicalis atlas. Habis itu dia tuh kayak mirip banget sama ini gajah nih. Dia tuh punya ini superior articular surface ini gitu. Ini di sini kalau yang superior tuh kayak lebih lonjong gitu ya, tapi kalau yang inferior dia tuh apa namanya, kayak lebih bulat gitu. Terus habis itu dia tuh punya foramen vertebrae yang sangat gede, tapi dia tuh kayak tuberculum posteriornya tuh kecil gitu, nggak lancip gitu loh gitu. Oke. Selanjutnya itu ada vertebrae cervicalis axis atau yang kedua atau C2. Nah, dia tuh punya foramen vertebrae yang sangat gede juga. Nah, dia tuh juga sama fovea articularis superiornya tuh kayak yang, kalau yang superior tuh lebih lonjong, kalau inferior tuh dia lebih bulat gitu, sama kayak yang aksis ya. Cuma bedanya tuh di sini, kalau yang ini dia punya dens yang dia nanti akan mengunci bareng sama apa namanya, yang atas tadi, atlas gitu. Oke, lanjut aja. Kita ke vertebrae cervicalis yang tipikal, yaitu yang C2 sampai C6. Nah, ini tuh beda banget ya. Dia lihat di sini, dia tuh punya bifid spinosus proses yang lebih lancip, lebih panjang. Terus habis itu vertebrae foramennya dia juga udah bentuknya tuh udah kayak segitiga gitu loh, bukan yang kayak bulat lonjong gini lagi. Terus habis itu bodinya tuh juga udah beda ya, dia udah kayak begini, enggak yang kayak tadi. Nah, selanjutnya dia tuh ada vertebrae cervicalis yang prominennya paling bawah, yang paling distal, yaitu C7. Nah, dia tuh dia tuh punya spinosus processus yang sangat lebih panjang, yang lebih paling panjang daripada vertebrae yang cervicalis yang lain. Terus habis itu dia tuh kayak ini, dia tuh punya ini tuh juga kayak yang mirip banget sama belalai gajahnya. Terus itu dari situ tuh vertebrae foramennya lebih kecil daripada yang pertama tadi, daripada yang atlas, daripada yang aksis gitu. Dia lebih gede. Bodinya tuh kayak begini juga. Terus itu juga punya ini supervertex articular process gitu. Oke, selanjutnya itu ada vertebrae thorax. Nah, thorax tuh dia tuh kayak jerapah ya, kalau aku bayanginnya itu. Ini telinganya itu kan kiri. Nah, bedanya ini juga kayak yang tadi. Kalau ini tuh dia tuh punya 3 gini loh guys, punya 3 kayak begini.
kayak telinganya tuh ada 3 ujungnya itu, yaitu ada processus transversus dextra dan sinistra, sama ada processus spinosus ini kayak begini. Aku um, bedainnya dari yang lain gitu sih, dia punya 3 telinga gitu kalau aku. Terus selanjutnya itu ada, ini salah ya, aku bikinnya, aku kurang fokus. Ini harusnya vertebrae lumbar. Nah, dia tuh ada apa sih? Bedanya apa sih? Dia tuh gini. Ini gede banget. Kalau tadi kan kayak kecil kan bodinya di sini, tapi dia tuh gede banget. Dia punya feses intervertebralis yang sangat gede. Terus habis itu dia tuh punya ini, punya 5 nih. Telinga 1, 2, 3, 4, dan 5, ya kan, sama kayak tadi nih, processus costalis, terus ada processus mamillaris ini sama articularis ini, kayak gitu. Aku bedanya seperti itu sih biar lebih gampang aja. Nah, selanjutnya ini ada vertebrae sacrum. Ini yang paling beda ya, vertebrae sacrum tuh dia tuh yang nanti akan bentuk ekstremitas inferior bareng sama pelvis ya gitu. Cingulum membri inferiornya tuh dibentuk dia sama os pelvis gitu. Dia tuh juga kayak gini, dia punya ala kayak sayapnya nih, atau telinganya juga ala sacralis ini, dan dia tuh juga punya nih basis asis sakri ini, sama yang dia tuh punya banyak ini ya, foramen kayak gini, banyak banget. Terus habis itu dia tuh punya ini, ada punya krista nih, dia tuh kristanya tuh ada krista media, intermedia, sama lateralis gitu. Selanjutnya ini ada vertebrae coccyx. Nah, dia tuh yang menempel sama os sacrum tadi. Dia tuh ada 4 ruas ya. Nah, ini nih, maaf, dia menempel sama sacrum. Coccyxnya nempel sama sacrum. Nah, dia tuh punya nih coccygeal cornua ini. Nah, biasanya tuh coccyx disebutnya tulang ekor yang paling ujung dari vertebrae dan paling kecil ya gitu. Terus habis itu kita lanjut ke ligamentum vertebrae. Nah, di ligamentum vertebrae ini dia tuh ada nih uh, external occipital protuberance yang dia tuh nempel sama bagian occipital. Terus ada nuchal ligamen ini yang lebar nih. Terus habis itu dia tuh kalau dilihat lagi, nah dia tuh ada kayak begini nih. Atau yang ini ya, guys. Nah, dia tuh namanya tuh supraspinosus ligamen. Jadi dia di spinas yang ujung-ujung gitu. Terus habis itu kalau kalian lihat lagi di yang sini, itu tuh ada ini anterior longitudinal ligamen. Sama yang di foramen vertebrae-nya tadi, itu tuh ada yang nempel sama yang biasanya di body atau apa itu tuh ada namanya posterior longitudinal ligamen, sama ada transversus ada ini ligamentum flavum gitu. Oh ya, ada juga ada supraspinosus ligamen ini ya. Selanjutnya ada articulatio vertebrae. Nah, articulatio vertebrae itu ada banyak. Sebenarnya nggak banyak banget, tapi ya ada lah beberapa. Itu ada articulatio atlanto occipitalis. Nah, dia tuh akan dibentuk sama os occipital sama os atlas atau cervicalis yang pertama. Habis itu ada ini articulatio atlanto axialis ini, dia tuh akan dibentuk sama os atlas atau cervicalis 1 sama os aksis ya, aksis atau cervicalis yang kedua. Terus habis itu ini juga ada nih sendi kontovertebral. Nah, dia tuh kayak yang mungkin buat kunci ya, buat gini. Terus habis itu dia tuh juga ada nih, maaf. Nah, dia tuh juga ada nih di antara jenis-jenis yang sama. Jadi kayak misal di antara lumbar sama lumbar, toraks sama toraks, atau cervicalis sama cervicalis, itu ada ini sendi zygapophysialis gitu sih.
Terus habis itu ada yang kedua, ada learn objektif 2. Itu seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Dasar rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, baik. Maaf. Nah, jadi plexus brachialis ini dia tuh berakar, dia tuh punya 5 akar ya. Dia tuh dari C5 sampai T1 ini. Terus habis itu dia punya 3 batang, 6 divisi, 3 koda dan 5 cabang terminal. Salah lagi. Nah, ini. Nah, kita lihat sendiri nih ya. Jadi dia punya akarnya tuh punya 5 ini, dimana dari C5, C6, cervicalis 5 sampai cervicalis 8 dan dari toraks yang pertama. Nah, nantinya dia tuh akan membentuk ini jadi terangnya superior, middle, dan inferior. Lanjut dia tuh akan bercabang lagi yang ini trunks yang sama, dia tuh akan bercabang dari anterior dan divisi anterior dan posterior begitu. Terus habis itu keenam divisi tersebut kemudian bersatu kembali menghasilkan 3 koda, yaitu koda posterior nih, posterior, medial, dan lateral gitu. Selanjutnya ini kita bisa lihat juga di sini. Ini sama kayak tadi sih, ini lebih kelihatan cabang-cabangnya aja. Jadi kalau tulang yang upper ini yang superior, dia tuh akan ini jadi suprascapular juga nih, dia akan kayak gitu. Ini lebih jelasnya di sini sih, ini lebih jelas lagi. Nah, jadi kalau di sini itu Brachusnya yang bagian radial itu akan bercabang lagi menjadi upper subscapular nervus, nervus of latissimus dorsi, dan lower scapular nervus. Nah, kalau yang di bagian median, dia tuh akan cabang jadi musculocetanus nervus dan axillaris nervus. Nah, nantinya median nervus ini dan ulnar itu dia tuh akan bercabang menjadi satu. Ya, dia akan lurus gitu loh, jadi lateral root and medial root of median nervus gitu. Sama ya, dia akarnya ada dari 5 nih, C5 sampai T1 gitu. Oke, selanjutnya itu ada learn objektif 3. Yaitu apa learn objektif 3 itu? Yaitu soalnya adalah Minho 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskulus, dan inervasi. Baik, kita lanjut aja. Nah, jadi ini kan dia ada di femoralis ya, berarti di femur, os femur. Nah, os femur tuh ada apa aja sih bagiannya? Nah, os femur tuh ada yang ini paling ujung nih. Ini kaputnya. Nah, nanti kaputnya itu akan membentuk persendian itu sama ilium, sama ilium. Iya, sama iliumnya pokoknya nanti akan membentuk namanya persendian kokse ya, namanya kan artikulasi kokse, nanti dia akan membentuk itu. Terus habis itu dia ada 3 bagian ya, epiphysis, diaphysis femoralis, sama epiphysis distalis. Nah, kalau yang femoralis ini dia biasanya tuh tulangnya tuh dari tulang spongiosa, jadi dari jaringan ikat spongiosa. Kalau ini kompak, jadi dia tuh lebih kuat kalau yang bagian tengah nih. Jadi juga ada linea aspera nih, lebih nonjol gitu. Kalau di sini ada kaput, habis itu di sini ada lehernya atau kolum femoralis. Habis itu kalau yang bagian ini nonjol ini namanya trochanter mayor gitu. Kalau yang ini dia tuh yang akan dilekatin juga sama yang nantinya tuh fibula sama tibia. Jadi bagian distalnya itu
ada epicondylus lateral sama epicondylus medial, sama di tengah-tengahnya tuh ada ini ya, fasciculus patellaris ini, dia itu akan ada patella nanti di sini ya gitu. Terus habis itu kita lanjut ke musculus di femur. Itu ada yang pertama itu ada regio anterior. Nah, ini bisa namanya musculus iliacus, yang ini dia itu di ilium ya, nempel di ilium. Sama dia ada di musculus psoas major gitu. Nah, kalau dia tuh origonya ada di posterior transversus corpus discus intervertebralis gitu. Kita lanjut. Nah, maaf sebelumnya, ini musculus psoas major sama musculus iliacus nanti akan menjadi satu, jadinya musculus iliopsoas. Baik, selanjutnya ada musculus femur. Musculus femur selanjutnya itu ada musculus quadriceps femoris. Nah, dia tuh ada rectus femoris, musculus factus medialis. Ini factus medialis tuh ini dia yang paling medial ya. Terus habis itu ada lateral. Terus habis itu ada intermedianus nih. Sama ini juga sama sih. Nah, kalau yang musculus rectus femoris ini dia tuh regionnya di caput lurus. Rectus femoris tuh ini dia tuh regionnya ada di apa namanya, caput lurus seperti itu. Terus habis itu ada sias tuh di sini. Ini ada di sias nih, ada di sias. Jadi origonya di sini. Habis itu kalau selanjutnya juga sama sih. Sebenarnya itu sama. Kalau orang rectus femoris itu dia tuh di insertion di patella di sini. Itu terus habis itu inervasinya nerva femoralis dan pasanya arteri femoralis. Ini dari bagian anterior ya. Nah, habis itu dia tuh ada musculus di femur juga, itu musculus sartorius. Ini kayak ini juga sama, ini lebih lengkapnya. Jadi ini tuh ada yang nyilang gini. Jadi kalau kita lihat itu kalau di femur itu ada yang nyilang gini, itu namanya musculus sartorius ya. Terus bisa kalau yang di paling lateral ini ujung sendiri itu ada musculus tensor fascias latae. Nah, dia tuh sama audionya ada di sias. Ya, terus habis itu udah itu aja. Terus habis itu ini ada musculus yang di regio medial di tengah. Itu ada apa aja? Ada banyak, ada musculus glacialis, musculus abductor longus, ini abductor longus yang ini. Terus habis itu ada glacialis yang ini ya. Jadi yang dia tuh lateral juga sih. Abductor longus yang ini yang agak gede nih. Abductor minus yang ini. Jadi akan jadi dua gini ya. Di dalamnya itu akan ada namanya abductor hiatus nih. Nah, kita lihat dulu juga kalau yang di abductor musculus glacialis ini dia tuh akan membuat aduksi tungkai atas. Ini glacialis ini. Jadi itu akan tungkainya tuh abduksi berarti dia menjauhin. Jadi dia kayak gini gitu mungkin ya. Gitu abduksi. Ya gini gitu, kurang lebih gitu. Oke. Selanjutnya itu ada musculus femur yang regio posterior yang belakang. Nah, dia tuh ada musculus biceps femoris. Mana musculus biceps femoris ini. Terus habis itu ada musculus semitendinosus. Ini dia tuh dekat sama musculus biceps femoris. Terus habis itu dia tuh ada apa namanya,
musculus semin semimembranosus. Nah, ini semimembranosus nih. Jadi ada 3 ya. Ini yang bisa femoris, semitendinosus sama semimembranosus. Ada 3 ini. Nah, kalau yang bisa femoris akan membuat fleksi rotasi lateral tokai bawah dan ekstensi tokai atas. Nah, kalau yang semitendinosus sama semimembranosus itu akan menjadi fleksi tokai bawah, ekstensi tokai atas. Seperti itu. Terus habis itu di selanjutnya ada inervasi. Nah, kalau yang inervasi ini femur tidak memiliki saraf tunggal yang menginervasinya, melainkan diinervasi oleh beberapa saraf. Ada 3, yaitu saraf femoralis ini, yang ini femoralis ini, saraf ischiadicus. Ini saraf ischiadicus yang paling gede. Terus itu ada saraf obturatorius. Nah, ini tuh dia tuh yang lewatnya tuh di foramen obturatum. Ini ya sama jadi kalau yang saraf femoralis itu dia akan menginervasi otot-otot di bagian depan paha. Jadi yang otot yang di anterior tadi, terus habis kalau sciaticus itu dia tuh bertanggung jawab untuk menginervasi otot-otot hamstring sisi belakang paha termasuk bicep femoralis. Jadi iya dia tuh letaknya di bagian posterior ya kalau saraf sciaticus tadi. Nah, kalau yang saraf obturatorius ini itu menginervasi otot abduktor yang berfungsi menggerakkan tulang paha ke arah medial gitu. Nah, cukup sekian dari aku. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.